ada yang perlu gua share di sini. Karena candle itu digambar bandar. Yes. Ya kan? Kalau market tidak ada orang goblok, saham nggak bisa dimainin. Oh. Misalnya dia harus ngangkat ini dengan modal sekecil-kecilnya, berarti nggak boleh ada yang jual dong. Alasannya apa ya? Harga market. Dr. Gemma Goyardi, Master of Time Trading. Coach Robert. Lu pernah jadi bandar kan? Bandar apa dulu nih? Yang lu pernah aja. Wah, Nih gue mau ngejebak lu nih. Lu pernah jadi bandar kan? market maker iyalah. Oke. Oke, bukan bandar tuh. Ya market maker bandar. Supaya lebih halus. Soalnya kalau bandar asosiasinya bandar narkoba ntar. Iya juga ya. Iya dong. Oh iya juga bisa bandar narkoba. Oke. Market maker. Ya. Itu istilah halusnya bandar saham. Tapi itu waktu itu bandar apa? Saham atau Ya, kripto? saham. Lu kalau kripto nggak ngebandarin? Enggak. Enggak. Kalau kripto lu apa sih? Ya trader biasa lah, investor. Kok bisa prediksi lu bener semua? Gimana ceritanya? Ya itu kan dua hal. Gue analis lah. Kan analis dengan menggunakan time trading, ilmu Astronauts banyak benernya. Tapi kalau di saham ya gue pernah. Dan pensiun tahun 2016. Jadi BBRI lu yang ngebandarin kan? Waduh gak sanggup gue bro. Walaupun analisis gue di BRI banyak benernya kan. Iya makanya. Tapi ya gak gitu. Jadi lu tau gak sih di kolom komentar terakhir yang video kita rame banget itu yang tembus 100.000. Banyak orang yang bilang ini Gemma bandar ya. Kenapa setiap prediksinya bisa seolah-olah dia baru prediksi kemarin tiba-tiba besok Kejadian. kena? Iya. Itu namanya beruntung karena kita tahu ilmu time trading kan. Enggak, gue gak mau ngebahas time trading. Bohongin lu. Coba lu jujur. Banyak orang bilang gue ngebandarin IHSG. Ya sih gak bisa dibandarin. Iya sih bisa dibandarin. Ya sebagai contoh kan waktu gue di situ deh gue bilang 19.20 IHSG hati-hati siap-siap turun tuh. Pokoknya kayaknya ada ramuan-ramuan tertentu setiap kali gue nampil di situ deh itu bener banyak benernya gitu. Iya soalnya temen lu bandar semua. Bandarnya pada nonton ya. Iya, Jadi kan? pas gue bilang 19.20 IHSG berhenti naik, wah dijebolin 2% kemarin. Iya, terus kayak mereka bilang, ah Gemma nih kasihan kan teman kawan kita dulu loh, teman ngopi kan, udah lah sekalian benerin gitu kan. Benerin, mungkin. Oke, sekarang back to topic soal bandar. Ini bandar ini sedikit kontroversial ya. Ada orang yang mungkin suka sama bandar, ada yang enggak. Tapi pertanyaan gue sebenarnya di market tuh perlu gak sih bandar? Perlu. Jadi bandar itu kayak liquidity provider. Oke. Dan dia penjamin kalau gue bilang. Ya. Penjamin daripada sebuah liquidity. Kalau nggak ada mereka nggak ada liquidity. Berarti maksudnya liquidity ini adalah Volatility market, Oh, terus oke. aktif atau tidaknya market. yang candle gerak cepat, Ya, gerak lambatnya misalnya. itu. Berarti kalau misalkan saham gerakannya lagi stagnan diem di 50 atau di 100 berarti Emitennya nggak main. Jadi bandar itu siapa sih sebenarnya? Bandar itu ya emiten sendiri. lah. Market makernya itu emiten. Banyak mereka nggak ngakuin sebenarnya. Oh enggak, kita nggak ngelola. Tapi mereka hire kontraktor. Salah satunya gue kontraktornya misalnya di hire. Kan mereka kan nggak boleh. Jajaran direksinya semua kan nggak boleh. Ada yang investasi. Oh jadi dia bisa gitu dari misalkan contoh gue punya emiten namanya perusahaan Roberto nih. Ini di Konoha ya. Di Iya, bursa iya. efek Konoha. Iya, Bukan di bursa efek Konoha. Indonesia. Iya, Benar. Bisa ya ternyata ya? kayak Bisa gitu ya? kalau di Konoha. Tapi ya intinya di Konoha misalnya kamu seorang pemilik. Nama lu ada di direksi gitu. Ya lu gak bisa secara vulgar jual beli saham kayak gitu. Soalnya nggak boleh kan pemiliknya dia bisa tradingin saham dia kan nggak boleh kan? Kan larinya nanti insider trading. Iya insider trading Ya kan. kan? Tapi kan mereka boleh hire kontraktor untuk memanage. Oh iya juga. Nah, Tinggal jadi gue top waktu upin gue aja jadi duitnya. warga negara Konoha dulu gue di hire sama salah satu emiten lah gitu di sana. Katakan emiten ABC namanya untuk memaintain harga saham. Si candle-nya lu gerakin dong berarti. Ya kita jual beli gitu. Tapi nah Seru ini makanya banget ada yang perlu gua share di sini. Karena banyak ada pertanyaan kayak ngapain harus belajar technical? Karena candle itu digambar bandar. Yes. Iya kan? Kenapa? Pada dasarnya gue juga nggak bisa menggambar secantik mungkin. Di situ tuh ada kayak golden ratio, ada pattern gitu. Mungkin kita bisa meng-create pattern, tapi kalau udah berhadapan dengan yang namanya golden ratio, ada aja nanti kejadian di mana gue tuh ada yang miss, ada yang apa pokoknya nggak maksud bisa gua, gitu. Oke, golden ratio Fibonacci 1,8. Gue nggak bisa lawan. Kenapa? Aku juga bicara sama senior bandar ya, mereka bahkan nggak tahu tentang itu kan. Tapi waktu gue bicara ke jenderalnya, ibarat kita ngomong jenderalnya gitu di lapangan, gue tunjukin. Kenapa lu nggak begini? Kenapa lu nggak begitu? Iya ya, kenapa ya? Padahal di area-area situ tuh sebenarnya area timing, area apa gitu, yang misalnya bottoming gitu, tanpa dia sadari. Keputusan dia mengambil posisi beli atau planning dia untuk ayo angkat sekarang itu pas sama tanggal-tanggal astrologinya.
Dan dia kaget waktu gue tunjukin. Berarti ini sama aja kayak ceritanya di kehidupan nyata ketika manusia ingin melawan kekuatan alam semesta gitu kan. Iya, makanya aku selalu bilang bandar itu adalah penggenap atau pelengkap penderita, penggenap takdir. Itu bandar. Tapi bandar itu baik atau jahat sih menurut? Jadi gini, di financial market tuh no freelance. Oke. Ya, orang bodoh, orang halu, orang yang FOMO itu selalu akan jadi santapan lezat. Orang fanatik ke value investing, orang fanatik ke technical, fanatik ke apapun, ke astrologi, kemana, semua yang fanatik yang tidak bisa objektif pasti akan ditumbalin. Dan itu salah satu mereka makan orang di sana kan? Iya, dan kita membutuhkan orang-orang bodoh ini. Kalau market tidak ada orang goblok, saham nggak bisa dimainin. Setuju sih gue, karena kalau nggak ada orang goblok, logikanya sahamnya bakalan diem. Iya. Nggak ada yang mau beli. Iya, nggak ada yang mau jual. Nggak ada yang berjudi. Terus kemudian Astronaci itu juga misalnya nih, paham Astronaci itu juga nggak boleh semuanya percaya. Maksudnya? Kalau semuanya yakin pada Astronaci, saham itu nggak gerak. Semuanya buy, siapa yang jual? Oh iya benar juga. Kayak tahun 2008 waktu krisis subprime mortgage itu begitu opening bumi itu drop atau reject karena semua orang mindsetnya adalah sell. Nah, tugas dari bandar itu banyak. Sekarang kita coba urutkan satu-satu. Kita ngomong bandar saham, gue langsung to the point aja. Bandar satu, dia nggak ada freelance, dia akan ngejebak orang bodoh untuk mereka itu dipom-pom. Nanti giliran mau keluar itu mereka yang akan nerima semuanya, ya. Jadi pada dasarnya kapan bandar itu bekerja? Ketika si emiten itu punya rencana untuk naikin harga sahamnya. Oke, bentar, wait. Berarti agenda daripada bandar naikin saham itu semua direct order dari emiten ya? Pasti. Gak mungkin ada tamu tak diundang tiba-tiba masuk terus mau ngomong acak-acak emitennya tanpa izin dengan size besar, gak mungkin. Karena setiap bulan kita ada yang namanya daftar pemegang saham. Kita tahu siapa berapa lembar saham Roberto Gemaguiardi berapa lembar saham. Oh iya tahu. Dan kalau misalnya lu pegang di atas 5% kan nama lu masuk di daftar pemegang saham 5%. Jadi kita sebagai emiten itu tahu persis siapa yang pegang saham kita. Dihitung jumlah sahamnya. Jadi floating share-nya berapa. Oke, misalnya yang floating share 20% ini tersebar di tangannya siapa aja tuh ketahuan. Berarti kalau misalkan ada emiten sampai jatuh ke gocap dong emiten. Ya emang iya. Makanya kan gue selalu bilang emiten itu kalau dia mau IPO kan banyak, kita kan ngerjain IPO juga ya. Astronaci sebagai consulting untuk penjamin emisi. Jadi yang mau IPO, gue tanya lu mau raise duit berapa sih sebenarnya? Oke, dari total profitnya kita kali PE-nya. Terus kita tanya lu mau dilute berapa persen di market. Artinya kamu mau dilusi, lu mau go public berapa persen. Kata yang 3%. Oke, value lu kira-kira cuma 150M. Itu kecil banget 150M. Iya. Super kecil. Kenapa gue bilang begitu? Oke, nih lu dapat 150M. Berapa duit yang lu akan balikin ke market untuk maintain liquidity-nya? Harus 2 kali minimal. Gak usah 2 kali, dia mau balikin separuh misalnya 75M. Iya. Pasti gak mau. Kenapa 150 kan gue pakai buat modal usaha. Biarlah market yang akan maintain likuiditasnya. Itu kata-kata bandarnya. Kata-kata emitennya. Biarkan market yang memaintain likuiditasnya. Itu bullshit. Oh maksudnya biarin publik. Nah, biarin publik retail saham gitu. Lu kalau kecil dan market cap lu kecil, gak mungkin saham lu bisa diangkat sama publik. Kecuali seksi banget sektornya. Harus ada yang dorong. Dan dorongnya kan duit. Lu bayar dorongnya kan duit. Lu harus bayar komisi ke broker, lu harus bayar ke kontraktor, lu harus tektok, bangun volume, bangun frekuensi. Tapi ini banyak yang orang nggak tahu loh. Kalau dibilang market maker atau bandara ini orang suruhan emiten, emangnya emitennya dapat duit cash gitu dari sahamnya? Iya kan, naikin harga sahamnya kan kayak Pak Prayogo Pangestu, brandnya naik kan langsung jadi orang terkaya kan? Oh iya benar kan. Pak Hermanto Tanoko juga waktu harga saham Cleo sama Aviannya naik kan langsung naik. Iya. Karena balik lagi si pemegang saham utama yang terbesar tetap si pemilik emiten ya kan? Iya dong. Iya juga. Kan tergantung berapa persen yang dia buang. Kayak misalnya Samsung kalau nggak salah tuh sekitar 6 atau 8% doang. Owner pegang, sisanya udah publik. Nah itu udah berbeda. Jadi kalau selama masih dimiliki oleh si emiten, jumlah besarnya ya semakin asetnya harga sahamnya naik, profitnya makin naik kan gitu. Ada lagi saham yang kedua nih, kalau kita bicara mau naikin harga saham, berarti kan tadi yang pertama kan karena ada tujuan. Yang kedua apa? Misalnya tujuannya apa? Ini yang poin kedua. Misalnya dia mau convertible bond, dia mau private placement, dia mau ngundang investor lain. Biasanya kalau private placement itu minta nih, oke, gue minta harga rata-rata lu selama 3 bulan harus sekian. Jadi misalnya sekarang harga 1.000, gue minta harga rata-rata lu 3 bulan ke depan harus 1.500 sampai 1.700 average. Terus gue minta sehari frekuensinya harus ada 1.000 transaksi, baru gue mau masuk misalnya.
Itu persyaratan. Dan itu waktu gua sign agreement sebagai kontraktor, dia ngomong nih investor mintanya begini. Kita berarti harus bikin langsung settingan ya semuanya. Semua settingan. Semua supply and demand management sebenarnya, bukan settingan. Iya kan? Ya supply and demand harus di-create. Karena kalau ada yang bilang sekarang ini kita ngomongin saham dulu ya. Di saham itu katanya kan retail udah mulai menguasai. Tapi ya percuma juga karena duit besarnya di satu sumber aja kan. Iya, itu namanya cornering nih yang ketiga nih. Ya. Jadi ada yang ketiga kalau saham-sahamnya kecil, emiten biasanya cornering ini yang nggak boleh sebenarnya. Cornering jadi itu gimana? Sahamnya tuh dibikin hancur, terus dia yang beliin semua sahamnya pakai nomini lain. Tahu nomini ya? Nomini orang lain. Gitu Iya, jadi misalnya dia pakai nama Robert, pakai nama siapa semua. Iya. Jadi seakan-akan itu orang lain, tapi itu dia juga yang kontrol. Okay. Sehingga kayak misalnya 95% kepemilikan sahamnya dia itu dimiliki oleh dia sendiri. Itu cornering, itu enak banget maininnya. Berarti kan cuma tinggal dinaikin sahamnya jadi back duitnya. Iya, gitu back duitnya misalnya dengan volume yang kecil misalnya kan. Iya. Bid overnya kan bisa kecil, value-nya naik. Makanya kenapa bursa melindungi investor dengan unusual market activity UMA kan. Iya benar. Supaya kita tahu ini jangan digoreng garing nih. Digoreng naik banget ke atas tanpa volume. Iya sekarang batasnya 2 kali ya. Ya lu bayangin, digoreng ke atas tanpa volume. Digit daripada lotnya cuma sisa 2 digit. Wah sekali ditambrokin. Berarti modal kecil dia bisa naikin cepat. Kenapa bisa demikian? Gak ada yang jual. Gak ada yang jual benar. Karena di cornering barangnya dia semua. Wah gila sih. Jadi dia pasang sendiri barang dia per lantai, dia makanin sendiri kan. Itu kalau lu orang nyangkut di sana sih gak bisa keluar guys. Nah tujuan dia naikin apa? At least sekarang misal harga 1.000, dia naikin dulu ke 1.500, berarti kan itu 50%. Supaya naik tanpa gangguan gimana? Ya dia harus cornering. Dan ketika dia naikin sampai 50% sampai 1.500 tuh seolah-olah biar kelihatan dulu kan ya, di mata orang sesuai kan. pesanan investor itu. Ya kan, misalnya. Benar. Nah nanti sampai 1.500 dibikin akumulasi. Kenapa? Karena dia butuh meningkatkan frekuensi misalnya. Tek tok di situ harga average-nya diatur sama dia. Wah gila. Nah ini kalau ada pesanan ya, dan itu proyeknya bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, dan costly banget. Berarti ilmu teknikal itu adalah ilmu untuk membaca pikirannya bandar dong. Itu lu smart banget kalau ngomong itu. Ilmu time trading untuk menghitung secara manusia, karena dia masih manusia, dia akan ikut hukum alam. Secara naturally itu teorinya adalah crowd behavior. Secara crowd behavior itu kita bisa hitung tanggal berapa dia akan jadi supply, kapan jadi demand, kayak begitu. Karena logiknya gini kan. Oke, gue percaya fundamental bisa digunakan. Tapi maksud gue yang paling logis adalah ketika tadi lu bilang, oke, sekarang kita punya duit sekian, kita disuruh naikin ke harga sekian. Nah, bandar ini kan beli barang. Ya. Candle-nya kan gerak. Ya candle gerak pasti. Makanya kan kita lihat, dia kan juga ada pihak buy, ada pihak sell. Untuk ngejaga. Misalnya dia harus ngangkat ini dengan modal sekecil-kecilnya, berarti nggak boleh ada yang jual dong. Kalau di sell side-nya banyak yang jual dan itu masyarakat publik akan dinaikin sama dia, dicorokin ke bawah. Lalu dia akan create story bahwa ini perusahaannya jelek. Berita juga digoreng sama dia. Berita di Konoha itu, media-media di Konoha itu bisa, ya saya nggak tahu ya konspirasinya gimana, tapi itu akan di drive opini publik bahwa ini sahamnya jelek. Ya itulah. Orang kan buang nih. Contoh brand tiba-tiba minus 20%. Takut gak orang? Takut. Kalau orang takut efeknya apa? Nggak beli. Bukan nggak beli, dia bisa sujud puasa, sholat tahajud supaya bisa jual besok. Kenapa besok? Besok dia nggak bisa jual. Harga sahamnya begitu open aja udah mentok. Udah ARB ya. ARB kan? Gimana mau jual? Benar. Dikasih 3 kali ARB udah minus 60%. Habis. Besoknya dia akan nyembah gunung, nyembah apapun, nyembah belalang supaya dia bisa keluar. Nah kalau dia keluar, yang nampung siapa gue tanya? Bandarnya berarti total floating saham yang di luar ditarik balik sama dia. Iya. Dia kuasai majority lagi, tarik sama dia dengan ringan. Berarti di sisi sell side-nya nggak ada orang kan? Balik lagi nanti konsep yang cornering tadi nomor 3 kan? Dan itu selalu dimain kan? Dan lo selama ini dimanipulasi sama berita-berita Konoha berarti. Nah, sekarang kita bicara tentang fundamental. Fundamental tempatnya di mana? Kalau story-nya tidak ada, business model story-nya nggak ada, fundamentalnya nggak bagus, dia juga berat mau naikin sampai 50%. Story-nya apa? Bursa efek akan manggil. Benar. Kenapa lu naikin? Benar. Kan gitu. Berarti gini, konsepnya adalah ketika lu nggak bisa memprediksi bandar, at least lu bisa ngelihat dia ini lagi ngapain kan. Tanggal berapa dia mau ngedam, tanggal berapa dia mau ngolek kan. Atau enggak yang paling lebih simpelnya kayak dia ini lagi banyak jual atau lebih banyak beli kan, pakai candlestick, pakai time tradingnya itu. Nah ini bagusnya bandar saham itu bicara tentang manipulasi supply and demand, spam and dump dan seterusnya, itu normal. Yang paling bejat adalah bandar forex. Kenapa? Bandar forex, bandar CFD, ini yang kita sebut dengan over the counter market. Wait, bentar ya. Candle CFD itu bohongan gak sih? Enggak.
Nggak bohongan. Nggak bohong, tergantung si liquidity provider ya, karena ini over the counter market. Artinya apa? Oke, misal ya, kalau saham BRI, sekuritasnya UOB Kay Hian, Sukor Premier, Mandiri Sekuritas, apapun iPod lah, ya. Harganya sama nggak? Candle-nya sama nggak di chart? Sama. Pasti sama kan? Pasti sama. Kenapa kalau di broker ada Orbitrade, ada broker ABC dan seterusnya, kenapa candle-nya beda? Iya juga ya, kenapa ya? Padahal sama-sama XAU. Iya juga ya, kenapa ya? Karena ini over the counter market. Iya, maksud gue kenapa? Emang kalau over the counter kenapa? Kalau yang namanya multilateral, ya atau yang exchange, itu order dikumpulin di market, pembeli dan penjual ketemu di situ, transaksi kan? Itu yang multilateral kan? Kalau yang over the counter market itu bilateral. Jadi harga marketnya udah ada. Nanti ada penyelenggara perdagangan namanya liquidity provider, dia yang bikin arena pertandingan. Oh, dia perantaranya nih ceritanya nih. Tapi orderannya itu nggak pernah masuk ke real market, orderannya ditampung sama dia. Loh, berarti sama aja kalau misalkan lu punya duit 1 triliun, lu tradingnya di OTC nggak akan bisa gerakin juga. Nggak akan bisa gerakin. Jadi dia cuma mengambil price feedingnya, terus kemudian dia membuka lapak. Habis itu broker-broker connect ke dia, broker-broker cari klien. Bentar, berarti dong kalau misalkan ini gue harus ngomong kasar karena berarti memang benar. Kalau misalkan tadi kan berarti dia punya nih market realnya, OTC ini kan market secondary-nya lah ibaratnya, market keduanya. Berarti suka-suka si LP ya dong. Itu dia, makanya kenapa ini harga mau diapain. Iya, makanya kenapa Orbitrade trading with garansi, langsung aja gue bilang satu-satunya di dunia. Karena udah berani ngasih garansi, berarti dia gak mungkin curangin lu. Dan konsekuensinya apa? Dia harus bayar komisi. Benar. Tambah satu lagi, yang lagi berarti karena ini secondary market, dia bisa buat seolah-olah candle-nya itu lagi turun dulu. Bisa, stop loss hunter, dia bikin ekor, habis itu dia diambil dulu stop loss-nya, tarik lagi ke atas. Alasannya apa ya? Harga market. Tapi ini real beneran. Stop loss hunter banyak banget. Itu stop loss hunter. Kedua, dia main dengan cara freezing harganya di freeze. Ketiga, dia pakai slippage segede-gedenya kalau ada news. Oh iya, kalau itu parah sih. Lu beli harga 2.300, dannya di 2.308, alasannya news. Ya, dan gue pernah ketemu kasus waktu itu ada orang di komen, terus kemudian kita approach lagi di DM, kita tawarin Orbitrade. Dia ngomong gini, dia ngecek di TradingView pakai yang Gold Owanda atau apa waktu itu kan. Itu marketnya ngekor itu pendek. Ya, punya dia panjang kan? Dia punya panjangnya samit-amit, bos. Nah, pertanyaannya adalah, boleh nggak sih broker itu lakukan itu? Ya, ini over the counter market sekali lagi. Itu hak dia, price rate-nya dia. Anjir lah. Jadi tipis banget antara kriminal sama tidak, tipis karena memang pola gamenya adalah ini bilateral antara lu sama gua. Ya itu sama aja kayak lu masuk ke kasino. Iya, si Aji sama Ricky misalnya tuh, si videografer kita tuh, dia si Ajinya jadi bandar, Ricky-nya jadi ini, mereka mau berbeda harga dikit sama kita juga nggak apa-apa. Terus ya karena ini markasnya gue nih, bos. Iya, beda markas ini sama kayak ke kasino gitu. Lu ke MGM sama lu ke Venetian, ya mereka punya game rule berbeda untuk meja blackjack-nya ibaratnya gitu. Anjir. Tapi jangan disamain dengan judi ya. Iya, paham. Over the counter market jahatnya begitu. Makanya di Orbitrade gue udah kasih tahu harus trading with garanti, terus kemudian harus bayar komisi sehingga tidak ada conflict of interest. Iya, komisinya itu buat duit makan brokernya. Iya, sehingga profit loss-nya bener-bener ya liquidity provider yang tempur sama si klien gitu. Anjir. Tapi berarti gue tanya, kalau di forex banyak yang bilang bandarnya itu perbankan, bener gak? Forex aslinya memang perbankan. BI, Central Bank itu bandar terbesarnya. Oh, mereka itu transaksi currency-nya mereka. Iya, ingat loh, forex market itu adalah foreign exchange. Pertukaran mata uang. Foreign exchange ya. Nah, kalau kita bicara money changer, bandarnya kan bandar kecil money changer. Bandar gedenya BI dong. Iya juga. Kan BI yang menentukan nih naik turunnya mereka intervensi dan seterusnya kan. Jadi ya ini yang harus kita ketahui. Yang namanya market real pasti ada bandarnya bank. Ya. Dan bandarnya bank ini untuk market real, sedangkan kita kan di market bayangan, jadi nggak ngaruh. Berarti kalau misalkan kayak bank-bank sekelas kayak mungkin Bank of America, terus kayak yang udah institusi besar kayak JP Morgan, mereka itu tradingnya di real market ya kan? Real market. Bukan di OTC ini. Real market dong. Tapi retail bisa gak ke real market? Bisa juga, tapi mahal kan. Ya misalnya dia gak mungkin ada 0,1 kayak gitu. Berapa emang biasanya? Ya satu lot, standar size contract.
Satu lot kan satu kontrak kan $100,000 tuh misalnya. Iya. Tinggal tergantung leverage-nya lumayanin berapa. Nah, kalau real market exchange biasanya leverage-nya 1:20, 1:40. Kita ada orang yang saya mau leverage 1:2000 tapi 1 banding maksimum. Tapi nggak mau dicurangin ya nggak mungkin. Gak bisa, minta free com, minta free swap, spreadnya hampir nol. Terus brokernya makan apa bro? Bener. Sama yang paling anjir ada itu pernah ada cerita. Bos, gue pakai leverage 1 banding unlimited. Nah, itu modal gila. $100 bisa open 5 lot. Lu bingung nggak? Ya bingung lah. Makanya kan sekarang saya tanya, gue ulangin ya. Lu cari broker, minta nggak dicurangin, tapi broker nggak boleh ngecas lu komisi, swapnya nol, spreadnya hampir nol. Bener. Gue tanya dari mana untungnya? Bener. Pakai otak lu. Bener. Tapi terus bonus deposit bro. iya sih. Itu udah pasti dibantai. Logika aja kita. Pasti disikat. Nah tapi banyak masyarakat kita, audiensnya tuh banyak yang mau menjadi korban bandar ini. Oke. Gitu. Oke, terus gue pengen tahu juga kalau di forex tuh ada manipulasi bandar gitu gak sih? Kayak di saham lah gitu digerakin. Di real marketnya ada. Manipulasi gitu. Dan forex zaman sekarang mereka sudah bukan manusia. Terus? Pakai robot. Wait. Manusia maksudnya apa nih? Bukan human lagi. Kalau saham kan masih human. Eksekutornya? Iya. Kalau forex dia udah pakai algo. Lah? Itu benar. Berarti itu lawan robot dong? Lawan robot. Terus yang bilang indikator gak penting goblok dong? Ya indikator tuh memang gak bisa dipakai. Malah Kalau di forex gak bisa dipakai? susah makainya. Okay. Zaman sekarang. Sejak tahun 2012 kalau tidak salah. Either 2012 atau 2016 saya lupa. Tapi yang jelas teman gue di floor di Wall Street kasih tahu. Di Amerika tuh ada satu state, gue gak perlu sebutin ya. Itu ada satu building isinya robot semua. Anjir. Komputer. Jadi lu ngelawan algoritma. Itu benar. Ya berarti ke depan mungkin price action yang real, time trading yang real itu yang bisa kepake kan? Iya. Tapi Iya. Pak, kan tadi lu ngebaca crowd behavior. Iya. Terus gimana caranya kalau lu ngebaca ini robot? Tetap kepake karena kan tetap ada supply and demand-nya. Emotionsnya kan nggak dapet. Nggak ada emotion. Memang kita nggak perlu emotion. Price action, discount everything kan. Memang dasar teknikalnya begitu. Tapi cuma metode ngelihatnya. Kayak misalnya aliran-aliran yang percaya bahwa forex itu pakai algo kan. Misalnya smart money concept, terus ICT misalnya kan. Dan itu sebenarnya konsepnya mirip-mirip Wyckoff. Pada dasarnya mereka itu mengutamakan dan memanfaatkan liquidity pool, terus bagaimana cara ngejebak orang pakai pasang stop loss, disikat semua stop lossnya baru naik lagi. Tapi bukan kecurangan broker. Secara mekanisme dari algoritma tradingnya seperti itu. Dan itu di forex. Saya tidak melihat di gold itu mirip-mirip kayak gitu. Ini khusus forex nih gue ngomong. Oh, ini forex ya, bukan Forex. gold ya. Beda. Dan di Nasdaq kalau tidak salah mereka udah banyak yang udah pakai algo juga. Maksudnya berarti pakai robot tadi. Ya, komputer sebenarnya bukan robot. Itu di market di Wall Street Nasdaq ya kan? Iya, di Nasdaq marketnya. Anjir banget ya. Itu kalau udah robot semua kita manusia lawannya gimana? Makanya kan lu jangan naif gitu loh. Terus mau copy trade orang nggak jelas menjadi apa lu? Lu mesti belajar gitu. Jadi kadang analis bayangan. Kalau di analis bayangan bener. Kalau di forex chart pattern kadang susah kerjanya. Iya, gue setuju. Susah. Kalau di keseringan kayak false break kayak gitu. Jelas karena yang berjalan di forex itu harus pakai metode yang mendekati dengan konsep itu tadi algo itu. Mau tidak mau. Kalau time-nya masih jalan. Tapi dulu waktu gue 2008 2009 masih oke. Kalau nggak salah itu tadi 2012 ke atas, mungkin benar 2012 tahunnya mereka mulai transisi ke algo, itu berat. Berarti lawan mereka harus pakai ChatGPT. Malah banyak kan sekarang ChatGPT trader ya. Iya. Tapi paling nggak hari ini kita udah tahu nih bedanya antara bandar saham dan dunia CFD. Pada dasarnya tidak ada easy money dan tidak ada free lunch. Dan yang paling penting tadi kita ngebongkar bagaimana cara manipulasi yang ada di dunia ini baru saham kulitnya ini. lah, masih dalam banget dan gue masih cupu lah dibandingkan bandar-bandar yang senior. Ya kan? Jadi jangan sombong di market. Benar. Selalu ada yang lebih jago dari lu gitu. Yes, jadi jangan sombong, selalu merendah, selalu fokus sama tujuan lu, dan yang paling penting lu harus terbuka sama keilmuan lainnya. Open minded, jangan sotoy gitu kan. Lu ngebully-bully gua giliran sorry ngomong lu masih belajar kencing lurus, gua udah ngebandarin saham. Sama banget ya orang pengen gue timpuk pakai itu. Oke, thank you Pak Gemma atas waktunya. Ini sekarang jam 1 pagi dan kita nanti ketemu ya di podcast kita berikutnya. Oke, thank you Pak Gemma. Bye bye.